Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Mas Ayu Fakiratri Andini, saya sendiri Vicky Nurdiana, Umi Haniin, Adi Nunung Nur Azizah, dan Sutarman. Di sini kami akan membahas tentang pengawasan dan pengevaluasian kegiatan pelatihan. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang definisi pengawasan atau supervisi. Seperti yang kita ketahui, pengawasan merupakan kegiatan controlling yang mengusahakan agar pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Pengawasan atau supervisi ini bertujuan agar hasil pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengawasan. Ada beberapa prinsip-prinsip pengawasan yang efektif. Yang pertama yaitu akurat. Informasi tentang pelaksanaan pengawasan harus akurat. Yang kedua yaitu tepat waktu. Informasi harus disampaikan, dikumpulkan, dan dievaluasi secepatnya. Yang ketiga yaitu objektif. Dapat dikatakan objektif karena informasi harus bersifat objektif secara lengkap. Yang keempat yaitu terpusat. Yang kelima yaitu realistis secara ekonomi. Yang keenam, realistis secara organisasional. Dan yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Dan yang kedelapan, pengawasan harus mempunyai fleksibilitas. Dan yang terakhir yaitu bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Menurut Ibrahim tahun 2007, halaman 163, pengawasan atasan dapat diukur dengan menggunakan cara-cara, yaitu yang pertama inspeksi langsung, yang kedua observasi di tempat, yang ketiga laporan di tempat, yang berarti penyampaian keputusan dilakukan di tempat langsung apabila diperlukan. Yang keempat yaitu laporan tertulis, dan yang kelima yaitu laporan lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ayu Fakiratri Andini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi. Menurut Komite Studi Nasional, evaluasi merupakan suatu proses kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya. Selanjutnya, menurut Bickerhoff, ada 7 elemen yang harus dilakukan dalam evaluasi. Yang pertama, penentuan fokus yang akan dievaluasi. Yang kedua, penyusunan desain evaluasi. Yang ketiga, pengumpulan evaluasi. Yang keempat, analisis dan interpretasi. Yang kelima, pembuatan laporan. Yang keenam, pengelolaan evaluasi. Dan yang ketujuh, evaluasi untuk evaluasi. Berikutnya tujuan evaluasi. Yang pertama, untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Yang kedua, untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai model-model evaluasi program atau kegiatan pelatihan. Ada banyak sekali model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli yang kemudian dipakai untuk mengevaluasi program pelatihan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas 4 model evaluasi program pelatihan. Pembahasan pertama mengenai evaluasi model CIPP. Konsep evaluasi model CIPP memiliki 4 dimensi, yaitu dimensi konteks, dimensi input, dimensi proses, serta dimensi produk. Model evaluasi CIPP dapat digunakan di berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan, manajemen, dan perusahaan, serta dapat digunakan di berbagai jenjang, yaitu program, proyek, dan institusi. Menurut Nana Sujana dan Ibrahim, dalam bukunya tahun 2004, halaman 246, menerjemahkan masing-masing dimensi. Yang pertama, dimensi konteks,
yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam sistem yang bersangkutan. Misalnya, masalah pendidikan yang dirasakan, keadaan ekonomi negara, serta pandangan hidup masyarakat. Yang kedua, dimensi input, yaitu sarana atau modal atau bahan dan rencana strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Yang ketiga, dimensi proses, yaitu pelaksanaan strategi dan penggunaan sarana atau modal atau bahan di dalam kegiatan nyata di lapangan. Dan yang keempat, dimensi produk, yaitu hasil yang dicapai baik selama proses pelaksanaan maupun pada akhir pengembangan sistem pendidikan. Yang kedua, evaluasi model Brenker-Hauff. Yang pertama, fixed versus emergent evaluation design. Desain fix lebih terstruktur daripada desain emergent. Desain fix juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang mungkin berubah. Kebanyakan evaluasi formal yang dibuat secara individu dibuat berdasarkan desain fix karena tujuan program yang ditentukan dengan jelas sebelumnya, dibiayai, serta melalui usulan atau evaluasi proposal. 2. Formative versus summative evaluation. Formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program, sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menilai manfaat suatu program, sehingga dari hasil evaluasi dapat ditentukan suatu program tertentu akan diteruskan atau dihentikan. Yang ketiga, experimental and quasi-experimental design versus neural. Dalam hal seperti ini, subjek penelitian diacak, perlakuan diberikan, dan pengukuran dampak dilakukan. Tujuan penelitian untuk menilai manfaat suatu program yang dicobakan. Yang ketiga, evaluasi model Kirkpatrick. Yang pertama ada evaluating reaction, yaitu evaluasi terhadap reaksi peserta training, seperti mengukur kepuasan peserta training. Yang kedua, ada evaluating learning. Ada 3 hal yang instruktur ajarkan dalam program training, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oleh karena itu, untuk mengukur efektivitas program training, maka ketiga aspek tersebut perlu untuk diukur. Yang ketiga, evaluating behavior. Penilaian terhadap tingkah laku difokuskan pada perubahan tingkah laku setelah peserta kembali ke tempat kerja. Penilaian ini bersifat eksternal. Dan yang keempat, evaluating result. Evaluasi ini difokuskan pada hasil akhir suatu program training. Misalnya, kenaikan produktivitas, peningkatan kualitas, penurunan biaya, dan lain sebagainya. Evaluasi ini disebut juga dengan evaluasi terhadap impact program. Yang keempat, evaluasi model STEC. STEC mengatakan bahwa apabila kita menilai suatu program pelatihan, maka kita harus melakukan perbandingan yang relatif antara program dengan program lain, atau perbandingan yang absolut, yaitu membandingkan suatu program dengan standar tertentu. Dan STEC juga menekankan adanya 2 dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description dan judgment, dan membedakan 3 tahap dalam kegiatan pelatihan, yaitu konteks, proses, dan outcomes. Baik, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah evaluasi kegiatan pelatihan. Menurut Purwanto dan Alwi Suparman tahun 1999, secara umum, langkah-langkah evaluasi program pelatihan itu ada 4. Langkah pertama yaitu menyusun desain evaluasi. Langkah kedua, mengembangkan instrumen pengumpulan data. Langkah yang ketiga, mengumpulkan data, analisis, dan membuat judgement. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan hasil evaluasi. Langkah yang pertama yaitu menyusun desain evaluasi. Nah, terlebih dahulu pada langkah ini kita harus menentukan rencana evaluasi, di mana rencana ini akan menghasilkan sebuah desain evaluasi.
Pada langkah ini, evaluator harus memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan evaluasi ini. Mulai dari tujuan evaluasi, model apa yang akan digunakan, informasi apa yang akan dicari, serta metode pengumpulan data dan analisis data. Apabila desain evaluasi dalam langkah ini sudah cukup komprehensif dan rinci, maka desain evaluasi ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi ini. Rancangan atau desain evaluasi ini dibuat oleh evaluator dengan diadakannya diskusi dan adanya kesepakatan bersama oleh pihak yang akan membiayai kegiatan pelatihan ini atau disebut dengan sponsor. Namun, desain rancangan yang dibuat oleh evaluator ini biasanya digunakan juga sebagai bahan untuk negosiasi dengan sponsor. Yang kedua yaitu mengembangkan instrumen pengumpulan data. Terlebih dahulu, pada langkah ini kita harus menentukan metode pengumpulan data. Setelah itu baru kita dapat menentukan instrumen yang akan digunakan serta kepada siapa instrumen ini ditujukan. Kemudian, kita juga harus mengembangkan butir-butir yang terdapat di dalam instrumen. Untuk data yang valid, kita harus memperhatikan mengenai masalah reliabilitas dan validitas. Tidak hanya itu, kita juga harus memperhatikan mengenai efisiensi dan efektivitas. Biasanya jenis-jenis instrumen pengumpulan data yang digunakan itu berupa angket, tes, checklist, wawancara, atau bahkan evaluator itu sendiri yang dijadikan sebagai instrumennya. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data, analisis, dan membuat judgement. Pada langkah ketiga ini merupakan penerapan yang dihasilkan dari rancangan pada langkah pertama dan langkah kedua. Pada langkah ini, evaluator akan terjun langsung ke lapangan, yaitu untuk mengimplementasikan desain yang telah dibuat, mulai dari mengumpulkan data dan analisis data, menginterpretasikannya, serta menyajikannya dalam bentuk yang mudah dipahami dan komunikatif. Langkah ketiga ini merupakan proses esensial dari pelaksanaan kegiatan evaluasi pelatihan, karena evaluator akan berdialog dengan objek evaluasi. Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan oleh evaluator yaitu mengenai etika, penguasaan setting, atau latar di mana evaluasi ini akan dilaksanakan. Langkah yang keempat yaitu menyusun laporan hasil evaluasi. Menyusun laporan merupakan langkah terakhir pada kegiatan evaluasi. Oleh karena itu, laporan harus disusun dengan kesepakatan kontrak yang ditandatangani. Laporan ini berkaitan erat dengan diadakannya tujuan evaluasi. Oleh karena itu, gaya dan format dalam penyampaian laporan harus sesuai dengan penerimaan laporan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu evaluator program atau kegiatan pelatihan. Evaluator adalah orang yang dipercaya oleh pemilik program dan orang yang berkepentingan dengan program stakeholder untuk melaksanakan evaluasi. Penentuan siapa yang akan menjadi evaluator ini sangat bergantung kepada kepemilikan program. Berikut ini disajikan hal-hal yang berkaitan dengan alternatif evaluator, pertimbangan penentuan, dan kompetensi evaluasi. Yang pertama yaitu ada alternatif penentuan evaluator. Penentuan tentang siapa yang akan berperan sebagai evaluator sangat penting dan menentukan dalam kegiatan evaluasi. Membuat keputusan tentang siapa yang akan mengambil bagian sebagai evaluator terkadang mengandung konflik pilihan yang dilematis. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika menentukan siapa yang akan berperan sebagai evaluator yaitu: apakah evaluator berasal dari dalam atau luar organisasi? Apakah evaluator berperan sebagai tim atau individu? Apakah evaluator merupakan tenaga paruh waktu part-time atau bekerja penuh waktu full-time? Apakah evaluator merupakan tenaga profesional atau amatir? Dan jawaban di atas pada setiap pertanyaan tersebut mengarah kepada pemilihan dan penentuan evaluator. Yang kedua yaitu ada pertimbangan dalam menentukan evaluator. Berikut ini sebagai pertimbangan yang dapat dijadikan pedoman sebelum menentukan evaluator.
Pertimbangan berkaitan dengan masalah keuntungan dan kerugian atau kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu ada pertimbangan antara evaluator orang dalam dan orang luar. Yang kedua yaitu ada pertimbangan antara evaluator tim dan organisasi atau individual dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada pertimbangan antara evaluator part-time dan full-time. Yang keempat yaitu ada pertimbangan antara evaluator amatir dan profesional. Baiklah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada kompetensi evaluator. Evaluator harus dipilih dari orang yang benar-benar memiliki kompetensi di bidangnya. Ketidakbebasan dalam menentukan evaluator harus dihindari, sebab hal itu akan berpengaruh negatif terhadap hasil evaluasi. Ketidakbebasan karena konflik berkepentingan atau konflik of interest lebih besar pengaruhnya terhadap hasil ketimbang ketidakmampuan dalam bidang teknis. Kompetensi evaluator dapat berkembang atau dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi konseptual, dan kompetensi bidang studi. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan di dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.